Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 7 yang akan membahas tentang pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak usia dini yang beranggotakan Octavia Dinda Lutfiah dengan NIM akhir 5018, Iola Hardianti Uzlah dengan NIM 5028, Dinda Ayu Afriza dengan NIM 5101, Solehatun Nufus NIM 5029, dan yang terakhir ada Fitria Indriani dengan NIM 5021. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah suatu proses pembuatan social self atau individu dalam warga, ialah individu dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Sebaliknya, Herlock berpendapat, pertumbuhan sosial ialah perolehan keahlian berperilaku yang cocok dengan tuntutan sosial. Sedangkan pakar yang lain berpendapat kalau pertumbuhan sosial ialah suatu proses di mana orang atau anak melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama tekanan-tekanan serta tuntutan kehidupan kelompoknya, dan belajar bergaul dengan bertingkah laku, semacam anak lain dalam area sosialnya. Secara pendek, bisa dikatakan kalau pertumbuhan sosial anak adalah suatu proses dalam kehidupan anak buat berperilaku cocok dengan norma atau ketentuan dalam area kehidupan anak. Peranan orang tua dalam perkembangan anak usia dini. Menurut Munandar berpendapat tentang bermacam perihal yang terpaut dengan peranan orang tua serta area keluarga dalam meningkatkan kemampuan anak. Dimulai dengan hasil riset Dasey menimpa sebagian aspek area keluarga yang pengaruhi perkembangan serta pertumbuhan anak. Yang pertama ada aspek genetis serta pola asuh yang pengaruhi kerutinan anak. Yang kedua, ada ketentuan sikap. Ketiga, perilaku orang tua yang humoris. Yang keempat, pengakuan serta penguatan pada umur dini. Yang kelima, style hidup orang tua. Dan yang terakhir, ada trauma. Manfaat dari keterlibatan orang tua pada program sekolah. Yang pertama, menghasilkan area rumah yang bisa mendesak pendidikan. Yang kedua, menampilkan harapan yang besar serta masa depan anak. Yang ketiga, jadi pendorong pembelajaran anak di sekolah serta di masyarakat. Selanjutnya, keterlibatan orang tua yang direncanakan secara efisien serta diterapkan dengan baik hendaknya memberikan khasiat seperti yang pertama, khasiat untuk anak. 1. Anak cenderung lebih mengerti tanpa memandang latar belakang, suku, ataupun ras, status sosial, ekonomi, ataupun tingkat pembelajaran orang tua. Yang kedua, secara universal, anak-anak memperoleh peringkat nilai serta presentasi yang lebih baik. Yang ketiga, mengurangi angka putus sekolah. Yang kedua, khasiat untuk orang tua. Yang pertama, para orang tua jauh lebih responsif serta sensitif terhadap pertumbuhan intelektual, sosial, serta emosi anak. Yang kedua, para orang tua lebih yakin dalam mengurus serta membuat keputusan terhadap masa depan anak. Yang ketiga, orang tua mendapatkan pengetahuan tentang pertumbuhan anak serta lebih bermanfaat mendorong hal yang positif sehingga mengurangi pemberian hukuman pada anak mereka. Yang ketiga, khasiat untuk pendidik. Pertama, sekolah mempunyai tingkatan presentasi yang besar dalam mengaitkan orang tua baik di dalam maupun di luar sekolah. Para guru serta kepala sekolah gampang menemukan pengalaman mendapatkan kewenangan yang lebih besar. Yang kedua, para guru serta kepala sekolah senantiasa memperoleh penghargaan yang lebih baik buat profesi mereka dari para orang tua. Nah, yang ketiga, keterlibatan orang tua yang tidak berubah-ubah membuat kenaikan komunikasi serta ikatan antara para orang tua, guru, serta tenaga pendidikan. Yang keempat, khasiat untuk sekolah.
Yang pertama, sekolah yang aktif mengaitkan para orang tua serta warga gampang mewujudkan reputasi yang baik di masyarakat. Nah, yang kedua, sekolah pula lebih berpengalaman. Yang ketiga, program-program sekolah yang mendesak serta menunjang para orang tua senantiasa berperan lebih baik serta mempunyai program dengan mutu besar. Yang ketiga, program-program sekolah yang mendesak serta menunjang para orang tua senantiasa berperan lebih baik serta mempunyai program dengan mutu besar daripada yang tidak mengaitkan para orang tua. Strategi perlibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosi anak usia dini yaitu ada 6. Yang pertama, mengajak berinteraksi. Perlu dipahami bahwa perkembangan kemampuan berbahasa di usia 2-3 tahun dan perkembangan konsep diri di usia 2-3 tahun mendukung perkembangan emosi pada anak. Oleh karena itu, peran orang tua, khususnya ibu, di usia 2-3 tahun penting agar anak mampu mengembangkan pemahaman emosional yang lebih baik. Yang kedua, penerimaan diri, self-acceptance, apa adanya. Tidak jarang orang tua memiliki penghargaan yang tinggi terhadap kemampuan anak. Ketika anak mewujudkan kemampuan baik secara akademik maupun non-akademik yang tidak sesuai dengan harapan orang tua, tidak jarang respon orang tua berupa kurang menerima keberadaan atau prestasi yang diperoleh seorang anak. Orang tua maupun pendidik perlu memahami diri apa adanya terhadap keberadaan si anak, baik dalam kondisi fisiknya, mentalnya, maupun prestasi yang diraihnya. Dalam kondisi apapun si anak, tugas orang tua adalah memberi motivasi agar dia menjadi percaya terhadap kemampuan dan usaha-usahanya. Bukan hanya menuntut anak untuk mencapai sesuai standar orang tua. Dengan demikian, jika orang tua menerima diri apa adanya terhadap keberadaan si anak, maka sebenarnya juga mengajarkan pada anak untuk dapat menerima diri apa adanya terhadap keberadaan orang tua. Yang ketiga, self-esteem atau harga diri. Sebagai akibat menerima diri apa adanya terhadap keberadaan si anak, maka anak memiliki percaya diri dan merasa dihargai. Selain itu, anak akan merasa mau dan mampu dalam mewujudkan keinginannya. Orang tua bertugas dan bertanggung jawab dalam menciptakan percaya diri dan harga diri anak. Oleh karena itu, orang tua perlu membekali dan memberi pengalaman anak tentang kebiasaan atau aturan-aturan dan bagaimana berperilaku pada lingkungannya. Yang keempat, mengajak berkomunikasi tentang emosi. Orang tua juga bertugas dalam menjalin komunikasi dengan anak. Terciptanya komunikasi tersebut membuat orang tua dan anak dapat saling memahami perasaan emosinya. Dalam percakapan sehari-hari, menanyakan apa yang dirasakan anak akan menjadi komunikasi mencapai kedalaman hingga tingkat pemahaman emosi. Atau melalui permainan dengan menggunakan boneka jari hingga panggung boneka selain melalui kegiatan menyanyi bersama. Ibu dapat menggunakan lagu yang mengandung perasaan tertentu di dalamnya. Melalui komunikasi semacam hal tersebut akan menciptakan relasi yang baik sehingga anak berani mengungkapkan perasaan emosinya, serta dapat menerima bagaimana cara mengungkapkan suatu emosi terkait suatu kondisi. Yang kelima, perlu problem solving. Tidak jarang dijumpai, terdapat orang tua yang selalu berusaha untuk memberi kemudahan-kemudahan anak, dalam bahkan menjadi overprotective terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami anak. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan menjadikan anak selalu berlindung dan tidak mau berjuang dalam mengatasi berbagai persoalan atau kesulitan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Anak perlu diajari untuk berjuang dalam mengatasi berbagai kesulitan, sehingga anak memiliki daya juang untuk mengatasi kesulitan tersendiri. Orang tua jangan sampai terlalu cepat dalam memberi perlindungan atau kemudahan saat anak menghadapi kesulitan. Jika perlu, orang tua memberikan tugas yang bersifat problem solving pada diri anak, sehingga anak akan terbiasa dalam menangani persoalan-persoalan dirinya. Tentu saja orang tua sudah memiliki
berat ringannya problem solving yang diberikan pada diri anak. Orang tua tetap bertugas mengamati sejauh mana dan sebagaimana anak dalam mengatasi kesulitan-kesulitan. Yang keenam, anak diajarkan untuk tidak menyalahkan pada orang lain atau ngeblame. Tanpa disadari, tidak jarang orang tua mengajarkan pada anak untuk mencari kambing hitam. Jika menghadapi suatu persoalan atau kesalahan, anak menghadapi persoalan, orang tua bukannya berusaha mencari solusi bagaimana untuk mengatasinya, tetapi justru mencari-cari kesalahan terutama pada orang lain. Fenomena ini merupakan media pembelajaran suatu persoalan. Jika orang tua dengan bijaksana menguraikan persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menyusun rencana untuk mengatasi persoalan tersebut, maka hal tersebut akan menjadi pembelajaran bagi anak. Anak selalu berusaha mengatasi persoalan-persoalan tanpa mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Faktor penyebab rendahnya keterlibatan orang tua dalam program PAUD. Keterlibatan orang tua dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya sosiopolitik, seperti kondisi sosial ekonomi dan pengalaman negatif orang tua ketika bersekolah. Penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingkat keterlibatan orang tua adalah latar belakang pendidikan orang tua. Menurut Larok dan kawan-kawan tahun 2011 dalam Jafarov tahun 2015, isu lain yang memiliki pengaruh terhadap keterlibatan orang tua adalah bahasa, di mana bahasa yang digunakan di sekolah sebagai sarana komunikasi bisa sangat akademis dan kebanyakan staf sekolah tidak tahu bagaimana menghubungi orang tua dengan latar belakang bahasa yang berbeda. Pengaruh permasalahan pelibatan orang tua terhadap pengelolaan program dan perkembangan anak usia dini. Yang pertama, pengaruh terhadap pengelolaan program keterlibatan atau partisipasi orang tua dalam pengembangan program PAUD merupakan suatu upaya mengikutsertakan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pendidikan. Partisipasi dalam tahap perencanaan adalah keikutsertaan orang tua dalam penyusunan rencana suatu kegiatan di pendidikan anak usia dini. Pada tahap ini yang dinilai adalah kehadiran dan keterlibatan mereka dalam membantu sekolah menyusun suatu program atau memberikan pendapat dan masukan pada awal pelaksanaan kegiatan lembaga. Kemudian untuk partisipasi orang tua dalam tahap pelaksanaan dapat meliputi bantuan pembiayaan berupa uang atau material, bantuan tenaga dan pikiran, bantuan keterampilan, keterlibatan dalam kegiatan PAUD, serta memfasilitasi kebutuhan belajar anak yang berkaitan dengan keberlanjutan belajar, motivasi belajar, sarana belajar, sampai dengan perilaku belajar anak di rumah dan di sekolah. Apabila orang tua tidak terlibat dalam pengelolaan program PAUD, maka kebutuhan belajar anak tidak terpenuhi, keberlanjutan belajar anak di sekolah tidak akan maksimal. Kemudian pengaruh yang kedua yakni pengaruh terhadap perkembangan anak. Pada dasarnya keterlibatan orang tua di dalam program sekolah akan menjembatani dua konteks perkembangan anak pada dua lingkungan, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Rancangan program peningkatan keterlibatan orang tua dalam program PAUD. Penyelesaian sebelumnya dengan cara menciptakan program kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Acuan yang digunakan dalam program kemitraan sekolah dengan orang tua adalah model faktual. Model ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan program. Segala sesuatu yang direncanakan akan memberikan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kemitraan. Adapun langkah-langkah analisis kebutuhan, yaitu A. Analisis kebutuhan program pendidikan keluarga ditinjau dari orang tua, wali, dan masyarakat.
Yang kedua, B. Identifikasi kemitraan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh sekolah, orang tua, atau wali. Hal ini dapat menjadi acuan pada kegiatan sebelumnya. Yang C. Identifikasi potensi orang tua, wali, dan masyarakat sebagai mitra sekolah. Yang kedua ada pengorganisasian program. Pengorganisasian program kemitraan dapat dilalui melalui aktivitas yang dikemas secara informal agar orang tua atau wali dan masyarakat merasa nyaman dan bergerak untuk berpartisipasi aktif. Secara perlahan, pola kemitraan diarahkan kepada bentuk kegiatan yang formal, organisasi atau perkumpulan yang dapat dikembangkan di sekolah. Yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan program terdiri dari berbagai kegiatan, antara lain A. Pengembangan kapasitas warga sekolah. Yang B. Diskusi tentang hakikat kemitraan pendidikan yang melibatkan narasumber ahli dari luar. Yang C. Pelibatan semua komponen warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang D. Sosialisasi tentang kemitraan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan yang terakhir, pertemuan wali kelas atau guru dengan orang tua atau wali. Dalam hal ini, sekolah dapat menyusun jadwal pertemuan dengan orang tua atau wali, terutama pada momen tertentu.